Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dari KKN Daya Sakti 2020 Desa Perwahamba, Kecamatan Suradari, Kabupaten Tegal. Tak lupa kami perkenalkan dosen pembimbing lapangan kita, ada Bapak Khalid Iman SMPD. Ya, di sini kami ingin memperkenalkan produk unggulan kami, yaitu pembuatan hidroponik. Tapi sebelum kita menjelaskan mengenai hidroponik, kami juga tetap mengingatkan kepada saudara-saudara semua untuk tetap ingat dengan pesan ibu, yaitu 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya, kita lanjut di sini, yaitu produk unggulan kita, yaitu hidroponik. Hidroponik di mana ialah merupakan suatu tanaman tumbuhan yang menekankan air tanpa tanah dan menambahkan nutrisi agar tampak subur. Di sini bisa kita lihat produk unggulan kami di sini bisa ditanamkan semacam sayuran seperti selada, pokcoy, dan berbagai hal, tergantung kemauan dan kesukaan kita. Hidroponik sendiri itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Di antaranya, Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya dari hidroponik. Yang pertama, untuk hidroponik sendiri itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Jadi kita cuma membutuhkan tempat sempit seperti ini, kita bisa melakukan penanaman hidroponik. Untuk yang kedua, sayuran dari hidroponik itu sendiri lebih bernutrisi karena terhindar dari pestisida tentunya. Dan untuk kekurangannya dari hidroponik itu, yang pertama kita perlu tempat untuk aliran arus listrik. Oke, dan yang kedua itu kita perlu ketelitian yang ekstra karena kita nggak sembarangan untuk melakukan penanaman hidroponik itu. nah di sini tadi kan udah saya terangkan apa itu hidroponik, macam-macam tanaman atau sayuran apa aja yang bisa dibudidayakan hidroponik, terus juga kekurangan dan kelebihannya. Nah, sekarang pasti pengen tahu kan bagaimana cara pembuatan hidroponik itu? Baik, jadi ini bahan-bahan dan alat untuk pembuatan hidroponik. Potong pipa masing-masing ukuran 2 meter sebanyak 6 pipa untuk kerangka hidroponik atau sesuai kebutuhan. Kemudian lubangi pipa menggunakan bor dengan jarak antara lubang sekitar 20 cm. Selanjutnya, di ujung pipa kita pasang seal tip agar saat dipasang dop atau penutup pipa bisa menjadi lebih rapat. Nah, setelah pipa selesai dilubangi, kita lanjut pembuatan hidroponik. Bisa kita lihat, ini adalah proses penyusunan kerangkanya. Setelah kerangka selesai, kita gabungkan pipa yang sudah dilubangi dengan kerangka dan sambung antar pipa menggunakan pipa setengah in dan disambung dengan keni. Untuk pembuatan treatment hidroponik selesai. Selanjutnya adalah proses penyemaian. Pada proses ini yang kita butuhkan antara lain nampan, kanebo, tisu, bibit sayur. Bibit sayur itu selada dan pokcoy, serta air. Caranya adalah basahi kanebo yang telah ditumbuk tisu di atasnya dengan air hangat. Nah, fungsi tisu pada proses ini agar bibit sayuran tidak menempel pada kanebo. Jika menempel pada kanebo, bibit sayuran akan susah untuk dipindahkan ke rock wool. Kemudian diambil 2-3 hari sampai tunas sayuran tumbuh. Dan selama proses penyemaian kita harus selalu mengecek kondisi kanebo agar tetap lembab. Setelah 2-3 hari, pindahkan tunas sayuran ke dalam rock wool yang telah diredamkan dengan campuran air dan nutrisi berupa nutrisi abemik.
Selanjutnya, diamkan kembali selama 2-3 hari. Setelah itu pindahkan rock wool ke dalam net pot dan masukkan ke dalam kerangkanya hidroponik. Itulah rangkaian pembuatan hidroponik tersebut. Selamat mencoba. Untuk pembuatan salad sayur, bahan-bahan yang kita butuhkan ada selada, wortel, timun, dan sosis. Untuk saus kita menggunakan mayones, saus sambal, serta cuka. Sebelumnya, wortel sudah direbus dan dipotong memanjang. Pada pembuatan salad kali ini, yang kita butuhkan hanya wadah atau cup dan sendok. Pertama-tama, kita masukkan sayuran selada yang telah dipotong. Masukkan sayuran ke dalam wadah. Tuai sesuai keinginan. Kemudian, tambahkan wortel yang telah dipotong memanjang. Masukkan wortel sesuai selera dan ratakan wortel agar terlihat lebih menarik. Lalu, tambahkan pula mentimun yang telah dipotong panjang. Tabur secara merata. Kemudian, masukkan sosis yang telah ditumis sebagai protein hewani. Masukkan sosis sesuai dengan keinginan. Terakhir, tambahkan saus-sausnya. Yang pertama ada mayones. Tuang mayones di atasnya secara merata. Kemudian, tambahkan cuka sedikit saja, sekitar setengah sendok teh. Jika terlalu banyak cuka, maka rasa akan semakin asam. Terakhir, masukkan saus sambal. Di sini kita pakai saus sambal merek Sasa. Tuang sesuai dengan selera. Salad sayur siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Dan itulah tadi penjelasan mengenai hidroponik serta cara pemanfaatannya. Hidup sehat, makan sayur, dan berjemur.